Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berupaya mencari keberkahan serta keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencoba mempelajari salah satu ilmu syar'i yang memang dianjurkan untuk dipelajari oleh setiap muslim, yaitu tata cara atau bagaimana membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita semua pada setiap waktunya, kemudian mengangkat segala kesulitan yang ada di hadapan kita semua sehingga kita bisa menjalankan kebaikan dengan maksimal. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Metode Asy-Syafi'i, ya, yang pada pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan bab daripada makharijul huruf, makhraj dari huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka selanjutnya pembahasannya adalah tentang sifatul huruf, ya. Dan ini pertemuan lalu sudah kita buka, ya, atau sudah kita bahas di permulaan atau pendahuluan daripada sifatul huruf, yang mana sifatul huruf ini adalah salah satu bab yang cukup vital, ya, cukup atau sangat urgent untuk dipelajari sebelum kita betul-betul ingin praktek membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, para ulama menjelaskan hal tersebut bahwa mempelajari sifatul huruf adalah merupakan hal yang atau di antara hal yang paling penting sebelum membaca atau praktek dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, pertemuan lalu sudah kita jelaskan, ya, bahwa sifatul huruf secara makna lafziyah, ya, atau secara makna per kalimatnya adalah tentu saja sifat karakter, ya, ciri khas yang dimiliki oleh
setiap huruf hijaiyah, ya, kurang lebih seperti itu. Dan sifatul huruf ya lebih condong kepada tata cara mengeluarkan, tata cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah daripada makhrajnya. Kalau sebelumnya, bab sebelumnya kita berbicara tentang makhraj, yaitu bagaimana kita mengetahui ya, bagaimana kita mengetahui tempat dikeluarkannya huruf ya. Sekedar mengetahui titik dikeluarkannya suatu huruf ya. Itu bab makharijul huruf sebetulnya. Adapun bagaimana cara mengeluarkan huruf tersebut dari makhrajnya, cara mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya, maka ini berkaitan dengan sifatul huruf seperti yang kita jelaskan pada pertemuan lalu kurang lebih. Baik. Nah, di sini pun sudah tercatat ya. Kita coba murajaah sedikit ya. Sifat-sifat yang berkaitan, ya, yang dimaksud dengan sifatul huruf adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj ya. Tata cara mengucapkan huruf ya dari makhrajnya. Untuk apa? Di antaranya untuk membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di satu makhraj terkadang memiliki lebih daripada satu huruf ya, 2 bahkan sampai 3 huruf terkadang ya. Namun ternyata ketika diucapkan atau ketika dikeluarkan huruf tersebut ternyata bunyinya berbeda-beda, suaranya berbeda-beda, dikarenakan salah satu sebabnya adalah sifat yang dimiliki oleh setiap huruf yang berbeda tadi. Baik, di antara manfaat di sini tertulis ya, mempelajari sifatul huruf ya, adalah yang pertama membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya seperti yang kita singgung barusan. Kemudian pengucapan huruf ya yang sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat ya, sehingga mengeluarkan suara atau kita membaca Al-Qur'anul Karim tersebut dengan maksimal sesuai apa yang diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sesuai dengan diturunkannya Al-Qur'an tersebut, karena memang Al-Qur'anul Karim juga turun dengan tajwidnya, dengan cara membacanya ya, li'annahu bihil ilahu anzala ya, wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, kemudian di antara manfaat yang ketiga, di antara faedah yang ketiga mempelajari huruf atau sifatul huruf adalah mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Ini juga penting untuk diketahui ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim ya, yaitu mengetahui huruf yang kuat dan huruf yang lemah ya. Karena nanti ada dikatakan sebagian huruf itu huruf yang kuat ya, sebagian lagi dikatakan sebagai huruf yang lemah. Meskipun poin yang ketiga ini nanti kaitannya dengan apa? Bab idgham ya. Bab idgham ketika 2 huruf dileburkan ya, atau 2 huruf disatukan, diidghamkan ya, seolah bertasydid, maka biasanya kalau huruf yang pertama itu lebih kuat ya, maka dia akan membawa sifat atau salah satu sifat dari huruf yang pertama tadi, meskipun dileburkan kepada huruf yang kedua ya. Adapun jika huruf ini sama-sama kuat ya, atau bahkan sama-sama lemah, biasanya kekuatannya sama alias sama-sama lemah, biasanya melebur langsung ya, penuh, sehingga tidak ada sifat yang tersisa dari huruf pertama ketika dileburkan kepada huruf yang kedua ya. Adapun ketika huruf yang kedua memang lebih kuat ya, artinya huruf yang pertama itu lemah dan huruf yang kedua memang kuat ya, maka di sini diidghamkan secara sempurna ya, sehingga tidak menyisakan satu sifat pun dari huruf yang pertama dan masuk langsung kepada huruf yang kedua. Namun ini sekali lagi ya, salah satunya adalah berkaitan dengan hukum idgham nanti ya. Maka insyaallah kita akan coba perinci pada waktunya di bab nanti insyaallah pembahasannya. Ya. Kemudian
kita juga sudah sampaikan bahwa huruf atau sifatul huruf ini ada dua macam ya, secara garis besar ada dua macam, yaitu sifat lazimah ya, atau sifat dzatiyah lazimah. Sifat lazimah ini adalah sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf apapun kondisinya ya. Apapun kondisinya, maka sifat tersebut akan senantiasa menyertai huruf tersebut ya. Kemudian sifat bagian yang kedua ya, atau jenis yang kedua adalah sifat aridah ya. Artinya tidak selalu menyertai suatu huruf ya. Tidak selalu menyertai suatu huruf. Jadi ada sifat yang selalu menyertai huruf-huruf hijaiyah, ada juga sifat yang tidak selalu ya menyertai huruf-huruf. Hanya kondisi tertentu saja sifat tersebut menyertai suatu huruf ya. Ini pembagian yang utamanya sebetulnya ya. Nah, kemudian sifat dzatiyah tadi ya, atau sifat dzatiyah lazimah tadi terbagi dua ya. Terbagi dua lagi ya. Pembagiannya adalah mudah saja ya, secara pembagian secara rinci yang berlawanan ya, atau sifat laisa laha diddun wa laisa laha diddun ya, yaitu yang ada di dalam ditulis dalam kitab ini. Sifat dzatiyah lazimah ya terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang memiliki lawan ya. Ada sifat-sifat yang memiliki lawan, ada juga sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Ya. Jadi kesimpulannya ya, sifat-sifat yang akan kita bahas di sini di dalam bab ini ya, di dalam bab sifatul huruf ini adalah sifat yang lazimah ya. Sifat yang lazimah yaitu sifat yang senantiasa menyertai suatu huruf ya. Kurang lebih seperti itu yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Baik. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sekarang coba masuk ya, membahas tentang sifat yang pertama yang disebutkan dalam kitab di sini ya. Bagian sifat yang pertama yaitu sifat yang memiliki lawan. Sifat huruf yang memiliki lawan di sini tertulis ya. Yang pertama adalah ya, dua huruf yang berlawanan. Yang pertama adalah sifat hams ya. Hams ya. Jadi bukan hamas ya, tapi langsung hams, hamsun kalau mau ya. Hams. Nah, sifat hams memiliki lawan yang dinamakan dengan jahr ya. Sifat hams pakai ha besar ya sebetulnya, jangan ha. Sifat hams memiliki lawan yang disebut dengan sifat jahr ya. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu ya definisi daripada setiap sifat ini. Apa yang dimaksud dengan hams ya? Hams adalah samarnya suara pada pendengaran. Ya. Samarnya suara pada pendengaran disebabkan ya, atau kita ini secara istilah ya. Kalau secara secara bahasa ya, secara bahasa hams itu adalah samar ya, atau suara lirih ya. Suara yang tidak terlalu jelas ya bagaimana bentuknya. Nah, itu hams ya secara bahasa. Nah, adapun secara istilahnya yang tertulis kurang lebih di dalam buku ini ya, dijelaskan bahwa hams adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya pita suara ya. Disebabkan terbukanya pita suara dan tidak ada getaran atau tidak adanya getaran pada keduanya. Maksudnya tidak ada getaran pada pita suaranya. Serta banyaknya udara yang mengalir
ketika pengucapan hurufnya. Ya. Dan huruf hams ada 10. Ya. Terkumpul dalam sebuah kalimat fahathahu syakhsun sakata. Ya. Fahathahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf hams. Ya. Inilah 10 huruf hams. Ya. Kita coba jelaskan terlebih dahulu. Sekali lagi, tadi hams yang dimaksud adalah samarnya suara. Ya. Coba perhatikan di setiap katanya ya. Jadi biar supaya nanti kita faham apa yang dimaksud dengan sifat hams itu. Samarnya suara pada pendengaran. Ya, jadi ada suara samar. Nah ini kita bisa lihat di sini kurang lebih ada 4 poin yang bisa kita ambil ya. Kita simpulkan 4 poin. Yang pertama tadi samarnya suara ya, ada suara samar ketika pengucapan 10 huruf ini. Cirinya. Samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya 2 pita suara ya. Kalau pita suara itu seperti kurang lebih membulat ya, kemudian ada seperti kelopak mata ini ya. Nah, kurang lebih kayak gitu, cuman bolong mungkin di tenggorokan itu. Nah, kayak begini. Terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Letaknya kurang lebih di atas lekukan, di atas lekukan di atas dada ya. Nah, kurang lebih di atas sini. Ya, di atas, di bawah jakun jauh ya, di pangkal leher lah ya. Nah, di bawah lekukan nuhur, apa bahasa Indonesianya ini? Apa? Nahar ya, di pangkal leher sini. Ya, di pangkal leher. Nah, kurang lebih di situ, di dalam situ ya, di pangkal tenggorokan. Itu letak pita suara. Nah, itu ciri yang kedua ya, yaitu terbukanya pita suara ya, 2 pita suara. Terbuka 2 pita suara itu ketika mengucapkan huruf-huruf hams. Kemudian ciri berikutnya adalah dan tidak adanya getaran pada kedua pita suara tersebut. Ketika pengucapan huruf-huruf hams tidak bergetar si pita suara itu. Pita suara tidak bergetar. Nah, nanti kita lihat, kita coba uji coba ya. Kemudian yang ketiga, itu yang ketiga ya, itu tidak adanya getaran pada kedua pita suaranya. Kemudian ciri yang terakhir adalah banyaknya udara yang mengalir ya. Adanya hembusan udara yang mengalir ya ketika mengucapkan huruf-huruf hams tersebut ya. Jadi kurang lebih ada 4 ciri ya yang dimiliki oleh sifat hams ini ya. Ciri suatu huruf memiliki sifat hams adalah 4 poin ini kurang lebih ya. Yaitu adanya suara samar, kemudian terbukanya pita suara ya. Terbukanya pita suara, kemudian tidak bergetar si pita suara tersebut, kemudian yang terakhir adanya aliran nafas atau aliran udara ya yang mengalir ya, cukup deras ya. Udara yang cukup deras ketika pengucapan huruf-huruf hams ini. Nah, inilah 4 ciri ya yang dimiliki oleh huruf-huruf yang memiliki sifat hams. Kita coba uji cobakan ya kepada setiap huruf-huruf hams yang 10 ini. Yang paling nampak ya, yang paling membuktikan ya, yang paling membuktikan sifat ini terdapat pada suatu huruf adalah ketika kita coba sukunkan ya. Ketika kita coba sukunkan ya. Jadi khususnya ketika rata-rata ketika kita tempelkan antara kedua sisi makhraj. Jadi contoh misalnya pada huruf fa, af, f. Nah, f-nya itu ya. Itu suaranya. Kita lihat ya poin atau 4 poin yang kita sebutkan tadi ya. Adakah pada huruf fa di sini ya? Yang pertama adalah suara samar. Nah, itu suara samarnya yang dimiliki oleh huruf fa. Kemudian yang kedua, nah ini agak susah membuktikannya ya. Kita harus melihat, nggak tahu bagaimana caranya. Mudahnya percaya saja sudah ya. Ini yang bilang ulama ya.
Karena kalau mau cek silahkan ya bagaimanapun caranya, tapi kalau saya percaya saja ya kalau pita suaranya memang terbuka ya ketika pengucapan huruf fa. Af, af, af. Ya, jadi terbukanya dua pita suara. Ya. Nah, sebetulnya bisa dibuktikan bahwa ketika pita suara ini terbuka dengan cara apa? Adanya udara yang menghembus secara deras. Ya, itu membuktikan apa? Si pita suara terbuka ya. Kalau pita suara terbuka artinya apa? Si tenggorokannya terbuka dan bisa mengalirkan udara. Nah, jadi percaya saja sudah ya mungkin kalau dua pita suara itu terbuka ketika pengucapan huruf fa atau pengucapan huruf-huruf hamz di sini. Kemudian ciri yang ketiga ya, tadi apa? Tidak adanya getaran, ya, tidak bergetar si dua pita suara tersebut ketika pengucapan huruf fa. Af, af, bukan a-nya ya, bukan ketika a ya. Nah, ketika antum bergetar di sini ya, bisa terasa karena a bukan hamzah bukan termasuk huruf-huruf hamz. Tapi pas f-nya itu tidak bergetar si pita suara. Tidak ada getaran pada pita suara. Nah, ini ciri yang ketiga ya, atau bukti yang ketiga. Bukti yang terakhir adalah mengalirnya udara yang cukup deras ya, atau menghembus udara tersebut ya melewati tenggorokan atau jauf ya, bisa kita rasakan sebetulnya. Nah, ini bahkan suaranya pun terdengar of-nya itu dari udara yang cukup deras mengalir ya, yang keluar dari mulut. Nah, itulah 4 tanda ya yang kurang lebih dimiliki oleh huruf-huruf hamz. Demikian juga kita coba ujikan pada huruf ha ya. Apa tanda yang pertama? Suara yang lirih ya, ada suara lirih ya, atau suara samar di sini disebutnya samar. Suara samar. Nah, nya itu ya yang dimaksud dengan suara samar tadi. Yang pertama, yang kedua terbuka pita suara ya. Nah, ini agak susah. Mungkin bisa dilihat kalau huruf ha ya. Bisa dilihat, silahkan dilihat sendiri yang jelas pitanya insya Allah terbuka ya, betul-betul pita suaranya terbuka. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya getaran ya. Tidak bergetar ya. Si pita suara tidak bergetar. Nah, bisa antum merasakan ya, mudah-mudahan. Kemudian ciri yang keempat atau yang terakhir adalah adanya udara yang menghembus ya, udara yang mengalir ketika pengucapan huruf ha. Nah, itu bisa dirasakan sendiri. Tapi begitu pun dengan huruf-huruf sisanya ya, ke-10 huruf hamz ini maka insyaallah memiliki 4 huruf ya, 4 ciri ya yang kita sebutkan tadi, sehingga huruf-huruf yang 10 ini ya bisa disimpulkan bahwa ke-10 huruf ini memiliki sifat hamz dengan 4 ciri yang kita sebutkan tadi. Baik, saya ingin menekankan kepada 2 huruf terakhir ya, dua huruf terakhir ya, yaitu huruf kaf dan ta ya. Bagaimana sifat hamz, bagaimana kedua huruf ini memiliki sifat hamz ya. Sifat hamz yang dimiliki oleh kedua huruf ini yaitu huruf kaf dengan ta ya. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala wanti-wanti ya, mengingatkan ya, pengucapan huruf kaf dan ta ini ya, ketika kedua huruf ini diucapkan maka Imam Ibnul Jazari betul-betul mewanti-wanti ya. Apa yang diwanti-wantikan? Yaitu yang diwanti-wantikan adalah sebetulnya yang diperingatkan itu sebetulnya sifat syiddahnya ya. Sifat syiddah nanti masih di poin yang kedua ya. Sifat syiddah itu apa? Kurang lebih menekan kedua sisi makhraj ditekan ya, sehingga tidak ada udara ataupun suara yang keluar ya. Nah, ketika menekan antara kedua sisi makhraj ini, maka ini yang disebut dengan sifat syiddah, dan ini dimiliki oleh kedua huruf ini yaitu kaf dan ta ya. Nah, kalau huruf kaf dan ta memiliki sifat syiddah, tapi dia juga memiliki sifat hamz. Kapan hamznya itu keluar?
Kapan hamznya itu mengiringi? Ya, ketika kedua sisi makhrajnya terlepas. Ya, ketika terlepas maka dia tidak hanya berbunyi a misalnya ya. Kalau fathah ketika dimadkan ta a-nya itu tidak hanya berbunyi itu, tapi ada sifat hamznya. Ya, hamz tadi kita sampaikan apa? Ada suara lirihnya, ada suara samarnya. Ya, kemudian pita suaranya terbuka, kemudian tidak bergetar si pita suara ketika hamz itu terjadi, ya. Kemudian tidak adanya apa? Atau adanya udara yang menghembus, ya. Kita coba sukunkan, mungkin ini yang cukup jelas ketika disukunkan. Meskipun ketika fathah dhammah kasrah sifat hamznya juga ada ta. Ada seperti percikan udara, ya. Ta ti tu. Makanya kalau kita mau lebaikan, coba lebaikan ya, atau kita coba agak berlebihan pengucapan huruf ta dan kaf, ta. Nah, sebelum a-nya itu keluar ya, fathahnya itu keluar, ada percikan udara atau hamznya tadi ya, yang dimaksud dengan hamznya tadi. Ta ti tu kakiku tatitu. Nah, ada sifat hamznya terlebih dahulu. Paling jelas ketika kita coba sukunkan ya. At. Nah, hamznya hanya segitu saja ya. Seperti itu saja. At, it, ut. Nah, at, it, ut. Nah, kalau antum dengar ya, mudah-mudahan dengar ya. Karena tidak agak susah kita untuk menjelaskan terlalu besar ya, karena memang sifat hamznya hanya seperti itu saja ya, tidak sampai ach. Nah, bunyinya tidak begitu ya, sehingga terdengar seperti condong kepada huruf c ya, tidak begitu. Begitu juga dengan huruf kaf ya, ak, ik, uk. Nah, hanya segitu saja, ak, k. Nah, ketika hamznya itu keluar, 4 ciri tersebut ada ya, at, nah, te-nya itu ya, bukan te ya, tapi at-nya itu ya, ada 4 ciri ya, 4 ciri yang dimiliki oleh sifat hamz tadi ya, karena itu memang hamz sendiri ya, dan memiliki 4 ciri yaitu suara samar. Nah, itu samar yang pertama, kemudian apa? Terbukanya pita suara ya, 2 pita suara, kemudian tidak bergetar. Nah, tidak bergetar si pita suaranya tersebut, kemudian ada hembusan udara. Ya, hembusan udara atau aliran udara yang mengalir ketika sifat hamznya itu terjadi. Bisa kita rasakan ya, seperti itu. Sama kaf juga ak, seperti itu, kurang lebih sama ya. Baik, itu ya mungkin yang bisa kita sampaikan pada sifat hamz ya, yang bisa kita jelaskan pada sifat hamz. Sebetulnya akan cukup jelas atau akan lebih jelas ketika kita bahas sifat jaharnya ya. Sifat jahar ya, kalau peribahasa orang Arab mengatakan apa, fabididdiha tatamayyazul asya ya, maka dengan membandingkan sesuatu dengan yang lain ya, atau dengan lawannya, maka keduanya akan lebih jelas ya, sesuatu akan lebih jelas lagi. Nah, namun agak panjang kalau kita mau bahas ya, saya kira cukup terlebih dahulu ya untuk penjelasan pada pagi hari ini. Insyaallah sifat lawannya yaitu jahar kita coba sampaikan atau kita coba jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bisa diamalkan dengan maksimal sehingga bacaan atau kualitas bacaan kita pun bisa lebih baik lagi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis kencelengnya. Insya Allah, kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah kenceleng siap dijemput. Dengan kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja.
Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1014 76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Dan selanjutnya kita berlanjut pada bimbingan tilawah dari surah Al-Quraisy. Selepas bimbingan tilawah nanti antum juga dapat menyetorkan pelajarannya ke layanan interaktif line telepon 02286862637. Baik, untuk itu kita persilahkan kembali Al Ustaz untuk membimbing kita dari pelajaran di surah Al-Quraisy. Falyatafaddal masykura Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, kita coba lanjutkan ya. Bacaan daripada surat berikutnya. Pada pertemuan lalu kita sudah mencoba untuk membahas bacaan daripada surat Al-Ma'un, maka pada pagi hari ini kita melanjutkan dengan cara mundur ya dari segi urutan, berlanjut kepada surat Quraisy ya. Suratu Quraisy ya. Baik. Seperti biasa silahkan diikuti terlebih dahulu sebisa mungkin. Namun sebelum kita coba masuk kepada tilawah ya, mungkin perlu kita ingatkan terlebih dahulu ya. Perlu kita ingatkan terlebih dahulu kepada para pemirsa semuanya. Ya. Di antaranya adalah mungkin kita ketika misalnya mendengar ya, dalam hal ini maksudnya adalah kita sedang mencoba untuk belajar membaca Al-Quran ya. Belajar membaca Al-Quran kemudian dicontohkan oleh orang lain ya, dicontohkan oleh orang lain, menyaksikan bagaimana contohnya. Oleh karenanya di sini dibutuhkan keseriusan tentu saja ya. Namun keseriusan yang dimaksud adalah coba antum betul-betul perhatikan setiap penjelasan, setiap pengucapan seperti apa, setiap poin yang disampaikan, kemudian setiap peringatan yang dihimbau ketika diperingatkan ya, ini betul-betul perlu diperhatikan, betul-betul perlu diperhatikan ya. Kemudian setelah itu ya, setelah betul-betul diperhatikan, betul-betul dipraktekkan secara maksimal. Boleh dicoba terlebih dahulu mungkin sebelum distorkan ke sini ya, dicoba terlebih dahulu bagaimana cara pengucapannya ya. Nah, mungkin ya setiap surat ini peringatan atau poin yang disampaikan, ada beberapa poin yang disampaikan atau beberapa peringatan mungkin ketika di tengah bacaan ada yang disampaikan, mungkin akan banyak ya, poinnya cukup banyak mungkin bisa jadi ya, sehingga ya terkadang kita lupa ya apa saja tadi yang disampaikan, apa saja tadi yang diperingatkan. Nah, maka ini dibutuhkan sekali lagi sering kita sampaikan, yaitu catatan ya. Kalau perlu dicatat akan lebih baik ya. Kalau punya catatan sendiri ya, misalnya seperti buku kecil ya, seperti buku kecil begitu, mungkin bisa dibuat catatan setiap surat mungkin ya. Jika dirasa memang kita ini cukup banyak kekurangan dalam pengucapan atau banyak koreksiannya ketika mencoba disetorkan ya, maka seharusnya dia punya catatan ya, agar supaya apa? Agar supaya kesalahan yang sama tidak terjadi lagi ya. Kemudian setelah misalnya acara selesai atau setelah disetorkan, mencoba untuk dikoreksikan kepada orang lain tadi ya, diulang lagi sehingga catatannya ada lagi ya, mengacu kepada catatan sehingga tidak terjadi lagi kesalahan yang sama ya, dan dia di situ bisa belajar, betul-betul belajar. Ini baru yang dinamakan dengan kesungguhan ya. Kalau salah atau kesalahan yang sama terulang terus, ini belajar apa kalau begitu ya? Nah, hasilnya akan tidak maksimal ya. Hasilnya tidak maksimal dan perkembangan atau kualitas bacaannya pun
tidak meningkat secara signifikan atau lambat sekali meningkat kualitas bacanya atau bahkan bisa jadi menurun ya, bisa jadi menurun jika kesalahan yang sama terus-terus terjadi. Baik. Maka sekali lagi kami butuh ya atau sebetulnya antum yang butuh ya yang belajar membutuhkan perhatian yang tadi kita sampaikan ya. Intinya adalah kesungguhan ya, kesungguhan melahirkan poin-poin yang kita sampaikan tadi. Baik. Kita coba mulai ya praktek daripada tilawah daripada surat Quraisy ya. Silakan disimak terlebih dahulu sekaligus diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, afwan di apa? Ya, dua kalimat ini atau di ta'awudz dan basmalah di sini pun mungkin kita perlu ingatkan ya. Beberapa pertemuan lalu khususnya dari segi ra ya, pengucapan huruf ra di sini kami harap bisa betul-betul dipraktekkan secara maksimal. Artinya di sini secara khusus dari segi ketebalan huruf ra ya yang diucapkan, maka coba diperhatikan ya. Kita coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Baik, perhatikan di sini ya. Secara khusus ada hamzah di sini ya. Li'i. Li'i ini terkadang hamzah terlalu bukan disepelekan ya. Jadi atau mungkin agak lalai ya sehingga tidak betul-betul terucap hamzahnya. Tidak betul-betul tertutup si kedua pita suaranya ya. Karena cara mengucapkan huruf hamzah adalah menutup rapat si pita suara ya di pangkal lidah, di pangkal tenggorokan. Li'i, i ya, i. Jadi terkadang orang mungkin nggak terlalu menyantai mungkin ya. Jadi li hamzahnya tidak terdengar ya. Hamzahnya, titik pengucapan hamzahnya tidak terdengar. Jadi betul-betul dijelaskan li'i la fi, bukan yang ditekan itu si madnya ya, i sehingga menjadi ya, bukan di situ penekanannya tapi di hamzahnya. Li'i la fi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang mungkin butuh perhatian adalah huruf qaf ya, huruf qaf yang didhammahkan ya. Huruf qaf ketika berharakat fathah ketika berharakat dhammah atau kasrah ini juga terkadang sering disepelekan ya pengucapannya. Karena sedikit berbeda dengan huruf kaf ya, pengucapan huruf qaf ini perlu diperhatikan ya. Dia ditempelkan pangkal lidahnya kepada bagian yang lunak ya, langit-langit yang lunak atau bagian dagingnya sehingga dia terdengar lebih kuat ya, terdengar lebih kuat secara pengucapan. Nah, jangan dilarikan kepada huruf kaf ya. Quraisy la. Qaf ya. Nah, silakan. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Baik, perhatikan di sini juga huruf ra yang masuk langsung kepada huruf lin ya, huruf lin.
kebetulan huruf lin di sini langsung menjadi mad ya. Maka disebut dengan mad lin ya. Apa itu huruf lin ya? Ya sukun atau waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Ya, ini yang disebut dengan huruf lin ya, kurang lebih. Ya sukun atau waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Yaumiddin ya, yaumiddin di sini Quraisy. Bahkan kalau tidak salah setiap akhir surat diakhiri dengan apa? Madlin ya. Madlin. Ada yang enggak? Semuanya ya. Baik, semuanya ya. Semua akhir ayatnya diakhiri dengan madlin. Maka kita sampaikan sekali saja ya, yaitu jangan lupa menjelaskan fathah sebelum huruf lin tersebut ya. Ra dijelaskan pengucapan huruf ra-nya ya. Jangan langsung roi ya, jangan langsung masuk kepada ya-nya ya atau huruf linnya ya. Sama saif ya, nanti di ayat yang kedua fathahnya dijelaskan terlebih dahulu ya. Di sini juga sama Quraisy ya, jangan langsung Quraisy la. Jangan dilangsungkan Quraisy ya. Jangan langsung hanya sekejap saja, tidak menyempurnakan harokat fathahnya. Nah, silakan sekali lagi. Li'ilafi Quraisy. Ya, perhatikan hembusan huruf shin ya. Secara khusus tafasyinya ya. Tafasyinya diperhatikan. Quraisy. Nah, li'ilafi Quraisy. Nah. Nah. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Baik, di sini juga ada beberapa hamzah ya. Hamzah perlu diperhatikan juga ya. Tidak perlu kita jelaskan secara terperinci, tadi sudah ya. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Baik, perhatikan di ilafihim ya, him di sini perhatikan pengucapan huruf huruf ha-nya yang pertama ya. Ha-nya jangan lari ke khayshum hi, jangan khayshum dulu ya. Hi la, tapi hi ya, dilepas ya, dibuka si jaufnya hi ya, jangan hi ya. Masuk ke mim baru ya, khayshumnya berfungsi ya, aktif. Him ya. Nah, kemudian di sini gunnah pada huruf mim jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu panjang, dia dikatakan tawassut ya, karena mim yang diizharkan ya, huruf mim sukun yang diizharkan. Ila fihim rihlatash shita ya, jangan terlalu panjang him. Nah, jangan terlalu panjang. Baik. Ila fihim rihla. Di sini hak kecil ya. Nah, tadi terdengar nggak tahu nih, ada dua pembaca ya. Mudah-mudahan orang ketiga ya, nggak tahu siapa yang membesarkan haknya. Rihlatashi. Nah, di sini huruf shin diperhatikan juga cara membacanya. Rihlatashi. Shi tadi mudah-mudahan sudah bisa ditangkap ya pengucapan huruf shinnya. Rihlatasyita'i. Ya, di sini ada
huruf atau mad wajib ya, disebut dengan mad wajib, yang kurang lebih membacanya 4 sampai 5 harakat ya, 4 sampai 5 harakat ya, paling tidak boleh kurang ya, tidak boleh kurang dari 4 harakat ya. Paling enggak 4 sampai 5 harakat. Rihlatash syita'i. Di sini lagi-lagi ada hamzah ya. Kita peringatkan lagi, diperhatikan pengucapannya. Baik, kemudian berikutnya pengucapan huruf shad diperhatikan juga ya. Iwassa, wassa, wassa. Nah, kemudian sebelum huruf shad ada huruf waw di sini. Perlu diperhatikan juga ya pengucapan huruf waw, jangan apa? Wassa, wassa tapi wa difathahkan ya. So-nya difathahkan ya. Jangan wassa, wassa, wo. Itu kadang orang tidak sadar mengucapkan huruf wawnya jadi wo ya, karena setelahnya huruf yang tebal. Maka diperhatikan. Kemudian poin yang terakhir mungkin yang perlu diperhatikan adalah tadi fathah yang perlu disempurnakan sebelum masuk kepada huruf lin yang dimadkan nanti ya. Baik. Was-sayif, sayif, sayif ya, sayif ya, sayif. Nah, silahkan diikuti. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayif. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayif. Baik, karena barusan kita sudah belajar hams ya, hams. Nah, di sini kami harap bisa dipraktekkan dengan baik ya, cukup menguji di sini ya. Ada Quraisy ya, huruf shin mungkin tafasyinya yang dominan. Adapun pada huruf fa di sini cukup jelas ya, soif, af, tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu sekejap juga dimatikan dengan menutup kedua pita suara. Soif. Nah, tidak hanya segitu tapi soif. Nah, ya tidak dipanjangkan ya, tidak sengaja dipanjangkan atau terlalu panjang, tidak juga sekejap terlalu singkat ya, dengan menutup kedua pita suara sehingga udaranya habis ya, diputus begitu, tidak. Ya. Sama dengan ayat berikutnya juga bait ya. Bait alladzi min ju' wa amanu ju'i wa amanu min khauf, fa juga sama ya. Baik, diperhatikan di huruf hamznya juga ya ketika disukunkan secara khusus. Nah, ila fihim rihlatash syita'i was-sayif. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayif. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ya, diperhatikan. فَلْيَعْبُدُوا, dalnya ada madnya ya. Huruf ain diperhatikan, ya'budu menempel secara lunak ya, ditempelkan secara lunak dan memang tidak terputus ya'budu ya, jangan diputus ya. Dia tetap mengalirkan udara ya, meskipun tidak terlalu panjang tapi tetap mengalirkan suara ya, bukan udara. Baik. Kemudian di huruf lam di sini ya, sekali lagi kita peringatkan, cukup sering lam yang disukunkan jangan dipantulkan, la ya. Falyabudu, termasuk huruf ain yang memang tidak memiliki sifat qalqalah, maka jangan dipantulkan ya. Kemudian berikutnya di huruf dal. Nah, di sini huruf dal yang didommahkan sering kali condong menjadi tebal ya, atau seperti pengucapan huruf bod yang didommahkan ya. Sebetulnya bukan bod ya, tapi dal yang ditebalkan.
Dan ini kurang tepat ya. Falya'budu. Du, jangan budu, la. Budu, du. Ya, budu. Ya. Kalau bisa ditarik dulu si bibirnya ya. Budu. Nah, dinetralkan dulu mungkin ya. Dinetralkan dulu kembalikan ke posisi awal, itu akan lebih meminimalisir ketebalan ya, atau mencegah ketebalan mungkin. Nah, di sini perhatikan huruf dal yang perlu ditipiskan ya. Kemudian falya'budu rabb hadzal bait ya, peringatan terakhir mungkin di huruf lin tadi yang dimadkan ya, bait fathahnya perlu disempurnakan terlebih dahulu. Atau yang terakhir lagi adalah di huruf ta ya. Huruf ta tadi pengucapan ketika disukunkan sudah kita jelaskan ya, bagaimana ya dia termasuk salah satu daripada huruf hamas juga. Cara pengucapannya kurang lebih seperti ini. Bait. Nah, hamasnya kurang lebih seperti itu ya. Jangan terlalu berlebihan. Bait. Nah, ini kadang cukup sering ya. Bahkan kita jumpai seperti itu pengucapannya. Baik, silakan. Falyabudu rabb hadzal bait. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik ya, di sini memang yang terbaik disambung semua ya, dan memang tidak ada waqaf kalau tidak salah di situ ya. Kita cukup sering mendengar di sini at'amahum min ju' ya, di waqaf ya. Yang lebih baik, yang lebih utama ya, insyaallah adalah disambung semuanya ya, dihabiskan satu ayat ya. Baik, di sini cukup banyak ya yang diperhatikan mungkin. Allazi ato. Nah, di sini huruf to yang diqalqalahkan perlu diperhatikan cara pengucapannya ya. Ini memang cukup jadi masalah qalqalah ini ya. Qalqalah hanya dimiliki oleh 5 huruf ya, cukup mudah kita insyaallah cukup familiar ya. Baju di toko ya, baju di toko 5 huruf qalqalah ya, atau qutbu jadin ya. Nah, ini 5 huruf ini saja termasuk huruf to di sini. Yang lain tidak boleh dipantulkan seperti lam, ain dan yang lain sebagainya ya, selain 5 huruf ini. Baik. Nah, ketika dipantulkan pun ya, atau diqalqalahkan tadi perlu diperhatikan juga ya, yang sering terjadi adalah terlalu lambat ya, terlalu lambat memantulkan suaranya. Atto ya, tidak begitu ya. Yang kemungkinan lambat keluar qalqalahnya itu ketika ditasydidkan ya, sudah kita bahas sebetulnya di surat Al-Lahab ya, kurang lebih di situ. Nah, maka ini jangan telat untuk dipantulkan ya. Kemudian di antara bacaan yang kurang tepat juga ketika pengucapan qalqalah adalah ketika qalqalahnya ini condong kepada salah satu harakat yang 3 ya, fathah, dhammah ataupun kasrah. Ato ya, ato seperti condong kepada fathah, ini juga kurang tepat ya. Lebih paling sering memang kepada fathah condongnya ya, fathah ataupun dhammah ya. Maka ini tidak atau kurang tepat ya secara pengucapan. Yang betul adalah ya, yang lebih baik adalah ketika dia memang pure alamiah, dia memantul tidak condong kepada salah satu daripada 3 harokat. Alto. Mungkin lebih condongnya kepada ya, agak mungkin ya, tidak condong juga kepada ya, agak sedikit mungkin. Nah, di situ. Baik. Itu yang pertama ya, atau yang keberapa nggak tahu tadi. Al-ta'ama. Nah, di sini juga al-ta'ama. Di sini cukup sering juga kita
Nah, ini peringatan-peringatan seperti ini kita harap bisa betul-betul diperhatikan. Kalau perlu dicatat akan lebih baik ya. Al-ta'a di sini terkadang orang agak miss dengan hamzah ya, ainnya. Bukan tidak bisa mengucapkan ainnya, tapi terlalu mungkin pecah fokusnya ketika mengqalqalahkan huruf ta. Kenapa? Karena terkadang orang membiasakan atau terbiasa dengan mengqalqalahkan huruf-huruf qalqalah kemudian menutup kedua pita suara sehingga seolah dia mengucapkan hamzah. Atau ya, atau ya. Haqqo menutup pita suaranya sehingga seperti mengucapkan hamzah ya secara tidak langsung. Nah, ini cukup sering juga dijumpai ya. Di beberapa halaqah tahsin juga seperti itu ya. Menutup kedua pita suara ketika mengqalqalahkan ya. Ketika mengucapkan qalqalah ya. Dzalikal yaumul haqq. Jangan ya, jangan ada e-nya, jangan ditutup pita suaranya, biarkan mengalir. Nah, biarkan mengalir. Sama al-ta'ama ya, jangan biasanya agak karagok di situ orang yang terbiasa menutup kedua pita suaranya. Nanti kita coba lihat ya, mudah-mudahan nggak kita jumpai ya pagi hari ini ya. Taib. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, di sini mungkin peringatan terakhir di ikhfa ya. Di ikhfa atau ada idgham juga. Min ju'. Ini agak panjang pembahasannya, namun saya harap bisa ditipiskan ya. Gunnah pada ikhfa di sini ditipiskan min ju'. Kemudian jangan ju ya. Ju la. Ju. Ya, kemudian huruf atau ikhfa ketika digunnahkan bunyinya bukan ang ya. Bunyinya bukan ang ya, antara n sama ang mungkin ya. Sehingga memungkinkan udara keluar dari jauf juga. Bukan ang bunyinya tuh sebetulnya, bukan ang ya. Kecuali pada kaf dan qaf itu betul-betul ang ya. Meskipun agak sedikit ada pembahasan di situ nanti mungkin. Jadi yang pertama ditipiskan ju' ya untuk ikhfanya. Kemudian yang kedua adalah tadi apa? Bukan ang bunyinya ya, tapi antara n dengan ang mungkin ya. Kalau ang itu biasanya ke khayshum semua ya, atau kebanyakan ke khayshum udaranya. Tapi ini harus dibagi dua ya. Ya, karena kita juga menyamarkan nun sukunnya ya. Ikhfa itu menyamarkan bunyi nun sukun ya. Terakhir mungkin di idgham wa ya, di sini tanwin bertemu dengan huruf waw maka diidghamkan dengan digunnahkan juga ya. Peringatannya adalah tidak hanya bunyi di mulut saja. La, ada khayshum juga berfungsi di situ. Ya, ada peran khayshum juga. Khayshumnya juga di sini berfungsi ya. Taib, itu saja mungkin peringatan yang ada pada surat Quraisy ini. Kita coba baca dari awal, kemudian kita coba menerima bacaan dari para pendengar sekalian. Taib, kita ulang dari awal, silahkan diikuti dengan maksimal ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. Afwan, Pak Bandi ya. Falyabudu. Ada madnya ya. Baik. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya afwan, terakhir, afwan, kelewat ya. Karena sebagian orang terbiasa, masuk telepon. Terbiasa mewaqaf di tengah akhir surat ya. Alladzi at'amahu min ju'. Ya, sebagian orang terbiasa mewaqaf ya mungkin. Maka ketika diwasal, ketika disambung ju'in ya, ju' cuman 2 harakat. Ya. Hanya 2 harakat saja. Alladzi at'amahum min ju'in wa ya, jangan kepanjangan ju'. Kalau di waqaf mungkin boleh ya, boleh 2, 4 atau 6 harakat kalau di waqaf ya. Ju' boleh ya. Kalau di wasal hanya 2 harakat saja. Baik, kita coba angkat atau terima setoran dari para pendengar. Nah, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surah Quraisy, silakan telepon di 02286862637 dan kita coba angkat penelpon pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zain Abdillah, Kiara Condong. Ya, Akhi Zain Abdillah, silakan Akhi Zain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tamam, ya, Masya Allah. Sudah cukup baik, Akhi Zain ya. Barakallah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair Akhi Zain Abdillah di Kiara Condong atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surah Quraisy. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Kita coba angkat penelpon yang masuk. Halo.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Agda di Selacau ya? Ya. Iya, silakan akhi Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Diulangi afwan ayat kedua. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Iya, Agda baca mushaf nggak? Dilihat nggak mushafnya? Baca. Dibaca. Coba setelah hamzah di awal itu apa? Ada apa? Baca yang teliti coba. Ilafihim Nah. rih. Itu mad aja ya, bukan ditasydid kan? Ilafihim ya, bacanya begitu. Sok. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, la bas ya. Sudah cukup baik Agda, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Sami-sami ya, jazakallah khair. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akhi Agda di Selacau atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di Surah Quraisy. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Ya, silakan. Kita coba angkat. Ya, nampaknya masih terputus. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya, kami tunggu. Silakan di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Atau jika antum punya pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibahas, silakan kirimkan ke WhatsApp atau pesan singkat 081122714476. Ya, sudah ada penelpon yang masuk. Kita coba angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akhi Rusdian ya? Nah, Mahir Rusdian. Iya, silakan akhi Rusdian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Afwan, diulangi. Nah, Ustaz. Diulangi. Li'ilafi Quraisy. Ya. Lanjut. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, la bas ya, sudah cukup baik akhi Rusdian ya. Masya Allah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih akhi Rusdian di Ciberem atas partisipasinya. Dan selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa yakum, kita undang kembali antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di Surah Quraisy. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637, ataupun jika antum punya
pertanyaan berkaitan materi yang dibahas di pagi hari ini, silakan kirimkan ke WhatsApp ataupun pesan singkat 081122711476. Ya. Silakan kami tunggu partisipasinya di interaktif line telepon 02286862637. Silakan. Ya, qadarullah terputus. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya, kami tunggu di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Kita coba angkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Albani di Cijerah. Iya, Abu Albani di Cijerah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, afwan, ayat terakhir diulangi. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, diperhatikan ada beberapa gunnah di situ yang cukup dipanjangkan ya, Abu Albani. Min ju'in wa, di sini sama ya. Seperti min gunnahnya kurang lebih kadarnya sama ya. Min ju'in wa amanahum. Itu ditahan gunnahnya agak lama ya. Kurang lebih sama ya kadarnya. Baik, silakan diulangi sekali lagi. Coba. Mungkin napasnya agak dalam lagi ya biar supaya lebih kuat mungkin. Mangga. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Iya, Masya Allah, sudah lebih baik ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Albani di Cijerah atas partisipasinya. Silakan ya ikhwah, bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran pagi hari ini di Surah Quraisy, silakan kami tunggu partisipasinya di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Kita coba angkat kembali penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Danu di Serang. Danu di Serang, Banten. Serang, Banten. Ya, silakan akhi Danu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Afwan, diulangi. Li'ilah. Li'ilafi Quraisy. Afwan ya, qafnya diperjelas ya, sudah bagus. Ya, qafnya diperjelas leh. Nah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, Masya Allah ya, sudah cukup baik ya. Alhamdulillah. Akhi Danu, ya. Barakallahu fiik. Ya, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Akhi Danu di Serang, Banten tadi ya, atas partisipasinya. Dan selanjutnya kita beralih terlebih dahulu kepada peserta yang hadir di studio. Bapak Bandi Abu Zaki, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait. Diulangi, Afwan. Falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sekali lagi ayat terakhir. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, la bas. Nah, sudah cukup baik. Barakallah. Khair Pak Bandi Abu Zaki atas setoran tilawahnya. Selanjutnya khotul iman azanillah wa iyyakum, kita angkat kembali penelpon terakhir di pagi hari ini. Silakan di 0228686267. Kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Bale Endah. Abu Fahri di Bale Endah ya. Silakan, ahlan Abu Fahri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ya, Afwan Abu Fahri, dijelaskan huruf qafnya ya sekali lagi. Qu. Nah, diperkuat lagi mungkin. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, ayat yang ketiga, Afwan dicoba. Sekali lagi. Apa tadi? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Falya'budu, maksudnya Afwan, falya'budu rabbaha. Falya'budu rabba hadzal bait. Nah, ini maksudnya di huruf ta terakhir ya, Pak Afwan siapa? Abu Fahri ya. Ya. Bait. Perhatikan Afwan. Ya. Falya'budu rabba hadzal bait. Nah, begitu ya. Ya. Bukan dipantulkan ya. Nah, dipercikan ada udara seperti itu kurang lebih ya. Coba lagi. Ya. Nah. Apa tadi bahasa? Falya'budu. Falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, labas ya. Sudah cukup baik ya. Mungkin nanti dilatih lagi atau lebih teliti lagi nanti dibaca ya. Barakallahu fiik. Nah. Nah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Fahri di Bale Endah. Dan Abu Fahri di Bale Endah menjadi penelpon terakhir di Tata Quran pagi hari ini. Sebelum kita tutup, tentu saja kita minta terlebih dahulu ikhtitam dari Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullah ta'ala. Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, tidak bosan-bosannya kami ya untuk mungkin menjadi pengingat bagi kita semua ya, termasuk diri saya pribadi. Umumnya kepada seluruh yang mendengar ini atau menyaksikan ini, maka hendaknya kita jika memang ingin memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik ya, hendaknya dia betul-betul sungguh-sungguh dalam berlatih ya. Jadi memang butuh latihan. Memiliki kualitas bacaan yang baik butuh latihan, artinya menyisihkan waktu untuk bertilawah ya. Tilawah tidak hanya sekedar tilawah saja ya. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh, maka kita akan misalnya berlatih tadi dengan mengacu kepada catatan-catatan yang kita buat di setiap kajian ya. Oh, ternyata huruf ta saya pengucapannya kurang tepat misalnya. Huruf ta ketika dipantulkan ternyata pengucapan saya kurang tepat, dikoreksi tadi misalnya ya. Maka dilatih di situ ya. Ketika membaca Al-Qur'an, dilatih ketika menemukan kasus yang sama misalnya al-ta'ama. Di sini diulang-ulang ya, kalau dirasa masih kurang tepat ya atau masih kararagok, terus saja ya sampai betul-betul fasih, sampai betul-betul luwes secara pengucapan ya. Baik. Itu mungkin ya. Jadi sekali lagi lebih banyak waktu yang disisihkan ya akan lebih baik ya. Lebih banyak waktu yang disisihkan untuk berlatih atau untuk bertilawah, maka insyaallah akan lebih baik ketika dia betul-betul sungguh-sungguh ya. Kemudian mungkin yang terakhir ya, dengan di antara metode pelatihan atau latihan untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita adalah dengan cara menghafal Al-Quran itu sendiri ya. Dimulai dari surat yang paling mudah bagi kita ya, atau sesuai dengan urutan yang kita lakukan ya, di kajian ini. Metode yang kita gunakan adalah dari Al-Fatihah kemudian mundur ke surat yang terakhir An-Nas, kemudian mundur dan seterusnya ya. Dihafalkan dengan kualitas bacaan atau dengan bacaan sesuai yang kita pelajari ya, Nah, ini diantara metode yang cukup efektif untuk meningkatkan kualitas bacaan seseorang, menghafal. Dan ini kita ketahui bersama ya, dengan menghafalkan Al-Quran dengan seabreg keagungan, dengan seabreg keutamaan yang dimiliki oleh para penghafal Al-Quran, maka seharusnya kita cukup termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih jazakumullahu khairan atas partisipasinya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.